saya ini bukan anak SMA lagi, Pak. Nggak perlu pakai bimbingan belajar kayak gitu. Nilai mata kuliah statistik kamu benar-benar di bawah rata-rata. Lagi pula, saya sudah kasih tahu hal ini ke ayah kamu. Dan dia setuju. Makanya, saya menyuruh mahasiswi yang sangat pintar untuk membimbing kamu. Dia adalah mahasiswi kepercayaan saya. Dan saya yakin, dia pasti bisa mengajari kamu. Namanya Ratna. Dia 1 tahun di bawah kamu. Tapi otaknya jauh di atas kamu. Ya. Gue bingung sama tuh cewek. Kemarin benci banget sama gue. Sekarang bela-belain nungguin gue, pengen banget kali yang ngajarin gue. Bro, kayaknya ya, tuh cewek suka banget sama lu. Secara ya, lu cowok paling keren, paling tajir, paling kece di kampus ini, bro. Siapa yang gak suka sama lu? Ya, kita lihat aja setengah jam lagi. Kalau dia emang masih betah nungguin gue di sana, berarti bener dia sama kayak cewek-cewek lain suka sama gue. Gue tuh bener-bener bingungnya sama lu. Kemarin lu benci banget sama gue. Sekarang lu malah baik sama gue. Bela-belain 2 jam nungguin gue. Lu tuh pasti suka. Oke, tepat 2 jam. Waktu bimbingan habis. Kamu tuh lain kali jangan telat datangnya. Sayangkan waktunya. Semestinya kamu bisa dapat ilmu dari saya. Kalau misalnya kamu butuh apa-apa, kamu bisa tanya saya. Saya ada di ruang guru dan saya mau kembali. Oke, selamat siang. Pak Harto, Bapak coba lihat berita ini deh, Pak. Anak-anak di Jakarta itu biasanya cuma makan narkoba, terus terjerumus sama pergaulan bebas, Pak. Saya jadi khawatir, Pak, karena takutnya juga jadi ikut terpengaruh sama mereka. Saya juga sebenarnya sih keberatan kalau Ratna tuh kuliah di Jakarta. Tapi keinginannya keras banget. Apalagi dia itu kan dapat beasiswa. Kamu tahu sendiri kan, keuangan Bapak saat ini benar-benar sedang merosot. Tapi Bapak percaya kok sama Ratna. Dia itu anak yang baik, anak yang soleha. Dia pasti bisa menjaga dirinya kok. Iya, saya juga yakin, Pak, kalau Ratna itu pasti bisa, Pak. Tapi saya nggak yakin aja sama pria-pria di sana, Pak. Masalahnya pria-pria di Jakarta itu banyak banget yang baik, Pak, yang suka manfaatin cewek-cewek yang ngerasa dari kampung datang ya. Kayaknya rencana aku berhasil nih pengaruhi bapaknya Ratna. Sekarang tinggal rencana berikutnya. Butinanya nggak ada lagi. Padahal mau ngambilin buku.
kecewa sama kamu. Saya akan mencabut beasiswa yang diberikan universitas ini ke kamu. Tapi Bu, Lihat bro, sekarang semua sudah impas. Itu akibatnya cewek kampung itu sudah gangguin sahabat gue. Oke? Tuh lihat tuh dia nangis. Kenapa gue jadi ngerasa bersalah yang ngeliat Ratna menangis? Apa yang gue lakuin udah keterlaluan. Tangan lu nggak apa-apa? Ratna maaf kalau gue lancang. Tapi sebenarnya gue yang udah ngerobek ke semua bukunya. Kalau lu mau marah, mau laporin semua ini ke Bu Tina, silakan. Di atas putaran roda-roda. aku hargain kejujuran kamu. Aku ngerti kok kamu ngelakuin ini kenapa. Hitam dan terurai Kasih. rambutmu. Simpen aja makasih kamu. Angin. Kalau misalnya aku bisa berhasil bikin nilai statistik kamu bagus, kamu masih mau bimbingan sama aku? Kamu mau tahu nggak kenapa aku mau bimbing kamu? Oh, mau tanggung jawab aja, karena udah diamanahin sama dosen. Tapi kalau misalnya kamu... Iya, gue mau. Mulai sekarang gue mau lu bimbing gue. Di atas lajur roda di batas kota. Ternyata Tommy gak sejahat yang aku pikir. Ngeliat dia berubah kayak gini, aku jadi seneng deh. Kok gue jadi gini ya? Kenapa gue jadi gak bisa bilang enggak sama dia? Terus kenapa semua kebencian gue ke dia tiba-tiba hilang? Ini apa yang sebenarnya terjadi sama gue? Kok aku jadi deg-degan ya kalau deket sama Tommy? Apa aku mulai suka sama dia? Akhirnya pertemukan kita. Salah kepikiran kita Kalau gitu, nanti menyatu. aku kesana dulu. Iya. Kita nikmati saja semua yang kita rasa. Sebenarnya belajar statistik itu gampang sih. Kalau dilihat dia, walaupun dia berpakaian yang gak keren, tapi dia cantik juga ya. Letak akhirnya pertemukan kita. Selaka bila kita nanti menyatu. Kita nikmati saja semua yang kita rasa. Di atas Ratna. roda di batas Gue boleh gak minta foto bareng sama? Boleh aja. Kenang-kenangan aja kalau lu ngajar gue. Kalau lagi ngeliat semangat kan, kita lihat foto bareng lu. Salahkah bila dua hati kita menyatu? Dua hati menyatu.
Aduh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ruang hati menyatu. Kok gue nggak bisa berhenti yang ngeliatin Ratna? Ruang hati menyatu. Pak, ini namanya jatuh cinta. Pak, Bu, kalau Ratna boleh tahu, ada apa ya? Ratna tiba-tiba disuruh pulang. Nak, jadi Karena kamu tuh mau menikah. Menikah? Tapi kan Bapak bilang Ratna selesaiin kuliah dulu baru menikah. Kenapa Bapak berubah pikiran, Pak? Karena kamu sendiri gak akan berubah. Bapak berubah apa ya, Pak? Udahlah, kamu tuh gak usah banyak tanya. Ini jalan yang terbaik untuk masa depan kamu. Tapi Ratna masih pengen kuliah dulu, Pak. Loh, yang suruh berhenti kuliah tuh siapa? Bapak panggil kamu ke sini tuh cuma untuk dikawinin, menikah. Setelah itu kamu balik lagi ke Jakarta. Kamu lanjutkan kuliah. Tapi dengan syarat kamu nanti ditemani sama Bram, calon suami kamu. Bram? Iya, Bram. Teman kamu sejak kecil. Dan Bapak juga sudah janji sama keluarganya Bram. Sebelum pernikahan, kamu tuh akan tunangan dulu. Tolong bilang sama Bapak. Ratna nggak mau dijodohin sama Bram. tapi kenapa, Nak? Apa kamu sudah punya pacar di Jakarta? Bapak tahu, Ratna. Ini bukan yang kamu inginkan. Tapi ini yang kamu butuhkan. Seorang suami yang bisa melindungi kamu dari anak-anak Jakarta yang nakal-nakal. Mungkin saat ini kamu menangis. Tapi nanti kamu tuh pasti tersenyum dengan keputusan Bapak. Ngapain kamu? Ngintipin kita semua mandi ya? Tahu Ini tuh tempat cewek. Tempat cowok itu di sana. Iya Mbak, tenang dulu Mbak. Saya jelasin dulu, saya datang dari Jakarta. Dari dandanannya sih anak kota banget tuh orang. Ngapain dia kesini? Dia mau ganggu cewek-cewek di kampung kita kan? Saya kesini mau cari orang. Namanya Ratna. Ngapain dia nyari Ratna? Ini fotonya Mbak. Tahu. Orang, Nak. Iya, tahu. Rumahnya itu dari sini tinggal jalan aja, lurus belok kanan. Oh berarti di pokoknya daerah situ ya. Ya, Makasih ya Mbak. Maaf ya tadi. Woi. Siapa kamu? Mau ngapain kamu cari Ratna? Maaf, ada yang perlu saya omongin sama Ratna, penting. Iya penting apa? Apa yang penting? Saya harus tahu apa urusan kamu. Baru kamu boleh ketemu sama Ratna. Maaf ya Mas, ini urusan pribadi. Udah. Kita habisin nanti aja.
Sekarang yang penting kita pergi. Lihat, bentar lagi acara mulai. Ayo. Awas kamu ketemu aku lagi ya. Mereka ada urusan apa sih? Siapa nih nanti yang bakalan ngurus bebek-bebek ini ya? Saya, Pak. Saya bisa, Pak. Itu juga kalau Bapak nggak keberatan. Kamu ini pasti bukan pemuda sini kan? Soalnya saya kenal loh sama pemuda-pemuda yang ada di sini semua. Iya, Pak. Nama saya Tommy. Saya mahasiswa Fakultas Peternakan. Dan saya mau meneliti bebek-bebek untuk skripsi saya, Pak. Mana surat tugas kamu dan kartu mahasiswa? Ini ada, Pak. Wah, kamu dari Jakarta ya? Iya, Pak. Aduh, tapi maaf ya. Saya nggak mau bebek-bebek saya ini cuma jadi penelitian. Cari aja peternakan yang lain. Oh, enggak, Pak. Bapak tenang aja. Bebek Bapak bukan jadi kelinci percobaan kok. Saya cuma meneliti sedikit aja, Pak. Dan saya juga akan merawat mereka. Insya Allah saya bisa menyembuhkan semua virus yang ada di bebek Bapak. Kasihan, Pak, kalau nggak ada yang merawat mereka. Jadi kamu bukan cuma mau meneliti, mau kerja juga? Iya, betul, Pak. Tapi Bapak tenang aja. Saya nggak akan minta imbalan kok, Pak. Mungkin saya cuma minta izin untuk menumpang di tempat Bapak selama ya sampai penelitian saya selesai, Pak. Soalnya uang yang diberikan orang tua saya nggak cukup, Pak, untuk kontrak di sini. Udah, kita ke dalam yuk. Bau banget ini kandang. Bebek nyerang gak ya? Bebek! 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 Kamu sengaja mau cari simpatik bapak aku dengan cara ngerawat bebek-bebek ini? Iya. Aku mau nunjukin sama bapak kamu kalau walaupun aku orang kota, aku bisa kerja kayak orang di desa. Terutama ngerawat bebek. Ya aku pengen cara pandang bapak kamu ke aku sama kayak cara pandang dia ke Bram. Baru setelah itu, aku bakal ungkapin, ceritain semuanya dan bilang apa sebenarnya maksud aku kesini. Yakin 1 bulan penuh merawat bebek? Yakin dong. Ini gak pegang. Gini yang pegang. Ini yang pegang. Bau banget, bau banget. Ini bebek kentut ya? Kok kentut sih? Enggak, emang kayak gini baunya. Tommy, aku hargain usaha kamu untuk bisa dapetin aku. Tapi kayaknya rencana kamu gak akan berhasil deh. Oh enggak. Ratna, kamu tenang aja. Ini kan baru hari pertama aku ngerawat bebek. Ya maklum lah, orang juga namanya baru pertama nyesuaiin dulu, ntar juga lama-lama aku kebiasa. Malah jadi temenan sama bebek-bebek sini. Cobain baju pengantin. Aku belum pernah diukur sebelumnya. Ratna, aku kan udah dari kecil tumbuh bersama dengan kamu. Dan aku tuh emang bener-bener sayang sama kamu dari kecil. Dan untuk baju pengantin itu, aku udah siapin dari beberapa tahun yang lalu. Ya udah deh, aku ganti baju dulu ya. Maaf ya mas, ini urusan pribadi. Udah. Diminum tehnya, Nabram? Oh iya ibu. Bu, tadi aku nggak sengaja
lihat ada orang yang aku nggak kenal di peternakan. Oh, itu Tommy. Itu mahasiswa dari Jakarta yang sedang melakukan penelitian tentang bebek di sini. Kebetulan kemarin pegawai ayahmu mengundurkan diri. Jadi dia bantu-bantu sambil tinggal di sini sampai penelitiannya selesai. Tinggal di sini, Bu. Iya. Aku Bram, calon suaminya Ratna. Aku mau lihat kartu mahasiswa kamu. Wah gawat. Bram pasti curiga sama gue. Gara-gara kemarin gue bilang mau cari Ratna di kampung ini. Aduh mas, kayaknya ketinggalan di dalam kamar deh. Ya udah bentar ya. Kamu pikir aku... Aku tahu. Kamu pasti mau ngerebut Ratna, kan? Mas, emang mas lupa ya? Mas tuh udah tunangan sama Ratna. Nggak mungkin gue ngerebut Ratna. Lagian tipe cewek gue tuh yang cantik, putih, tinggi. Kayak model-model di TV, bukan kayak Ratna. Aku nggak akan langsung percaya gitu aja sama omongan kamu. Aku akan awasi setiap gerak-gerik kamu selama kamu ada di sini. Kamu ingat itu? Iya mas, ya udah. Gue harus ngurusin ternak ini dulu ya. Sorry. Bram, kamu ngapain di sini? Katanya mau pergi. Iya, kamu udah nggak sabar ya pengen nyobain baju pengantin. Pak, biar saya bantu pak, kasih makannya. Saya cuma mau tanya sama kamu. Sebetulnya kamu kesini tuh mau meneliti bebek atau meneliti keluarga saya sih? Meneliti bebek pak, cuman kalau bisa saya bisa dekat dengan bapak juga. Saya tuh lebih suka kalau kamu tuh meneliti bebek-bebek saya dan lebih dekat sama bebek-bebek saya daripada kamu lebih dekat dengan keluarga saya. Karena itu kan tujuan kamu kesini. Ya udah kalau gitu kamu ajak jalan tuh bebek-bebek saya sana. Kamu kan bisa melakukan penelitian. Kalau kamu sudah dekat, sudah melakukan penelitian, kamu bisa pergi dari rumah saya. Padahal waktu itu posisi Tommy sangat jauh. Tapi dia bela-belain diri untuk menolong Ratna. Aku jadi penasaran. Aku harus tahu siapa Tommy sebenarnya. Aduh, aduh, ah. Rentangkan tanganmu. Lu ngapain kesini ntar kelihatan Bram? Atau bapak lu ntar curiga lagi mereka? Gak apa-apa. Di sini jauh kok dari mana-mana. Gitu ya? Wah, capek juga yang ngurusin bebek ya? Bapak kamu. Bapak. Ciptakan bahagia dalam kencan pertama. Bila takdir akhirnya pertemukan kita, salahkah bila dua hati menyatu? Wow, nikmati saja kesan mendalam yang terasa. Bener kan dugaan aku? Di atas lajur roda Rupanya pemuda kota itu mau merebut calon pengantin aku. kota. Kebetulan nih ada pohon kelapa. Mau nggak? Memang kamu bisa manjat.
Angonin bebek, pelihara bebek, jaga bebek aja bisa. Masa cuma manjat pohon kelapa nggak bisa? Bisa. Yaudah, ayo buktiin. Tapi tunggu dulu, ini pohon kelapa siapa? Ntar diomelin lagi. Beneran papa aku, udah tenang aja. Oh, jadi boleh nih? Boleh. Ini juga ya. Namanya juga pohon kelapa ya, pasti tinggi lah. Ya udah tunggu ya. Bila kita Semangat. nanti menyatu, kita nikmati saja semua yang kita rasa. Di atas wajah roda di batas senja. Banyak nih airnya. Sayangku dulu. Ya, ladies first nih. Kan kita minumnya gini baru segar. Ya ampun. Ih, habis dong sama kamu. Enggak mau. Segernya. Iya, Kan aku capek habis manjat pohon. Aku juga mau, kan aku yang Tadi kan aku yang manjat kan? Tapi aku yang nemuin kelapanya. Bukan aku yang manjat. Nggak mau. Ini kan aku yang Nggak manjat. mau. Kira-kira. Bang, berhenti, Bang. Berhenti. Oh, saya kecap. Bikin malu aja kamu. Dua pemuda ini seharusnya jadi panutan di desa ini. Tapi kenapa sih kamu tuh melakukan perbuatan? Kenapa kamu berkelahi? Pak, saya tuh berantem sama dia karena dia. Ini salah saya, Pak. Saya yang memukul Bram duluan. Ya, ini semua salah saya karena saya nggak tanggung jawab. Saya mementingkan diri saya sendiri. Padahal saya sedang angon bebek. Kalau gitu, malam ini juga kamu bersihkan kandang bebek. Dan nggak boleh ada yang bantu. Sampai bersih. Waktunya sampai besok pagi ya. Kalau sampai besok pagi masih ada yang kotor, pulang kamu ke Jakarta. Baik, Pak. Kalau gitu saya ke kandang dulu. Alhamdulillah akhirnya kelar juga. Bersih nih kandang. Kayak gue udah kayak bebek nih. Mandi dulu deh. Halo. Bos, si Tommy udah selesai. Apa? Jam segini udah bersih. Ya udah, ya udah. Sekarang juga kalian lakuin apa yang udah aku bilang sama kalian tadi. Ngerti? Baik, Bos.
kayak bawa apa ya? Udah jam 2. Sepertinya Bapak Ibu sudah tidur. Kalau gitu, aku bisa bantuin Tommy untuk bersihin kandang bebek. Woi! Woi, ngapain lu? Woi! Woi, tunggu! Tommy! Ngapain sih kamu kejar mereka? Mereka maling. Enggak, mereka bukan maling. Mereka barusan ngotorin kandang bebek, padahal aku barusan bersihin. Ya ampun, aku lapor Bapak ya. Enggak, Ratna, udah jangan. Kandang bebek itu dan isinya itu tanggung jawab aku. Biar aku yang bersihin. Yuk, kita bersihin sama-sama. Udah, Ratna. Biar aku aja yang bersihin semuanya ya. Ini tuh yang diperjuangin cinta kita. Jadi kita harus bersihin sama-sama. Ya. Iya, bersama-sama. Semangat. Ya udah, yuk. Ayo. Perasaanku telah terukis sebuah nama, indah tertera dalam bingkai lingkaran cinta emas surga. Jadi ini pemuda dari Jakarta yang mencintai anakku. Sungguh besar cintanya. Tapi kalau sampai suamiku tahu, pasti dia akan mengusirnya. Aku harus jaga ini. Loh, Pak. Ibu di luar tuh? Iya, ibu juga nyari-nyariin bapak. Bantu ibu ya, Pak? Ini keran kamar mandi mampet. Ya udah, biar Bapak yang bikin ya. Iya. Ratna, Ratna bangun nak, bangun nak. Ibu, tolong ibu jangan salah paham dulu. Tadi saya... Ibu sudah tahu, kalian berdua saling mencintai. Kamu, Tommy, ibu mau kamu membawa Ratna pergi dari sini. Karena rasanya tidak mungkin kalian meluluhkan hati suami saya. Saya rasa itu adalah jalan yang terbaik, walaupun berat bagi saya melepaskan Ratna. Tapi saya rasa itu adalah jalan yang terbaik. Enggak, Bu. Almarhum ibu saya pernah bilang, kita pasti akan dihadapi oleh dua jalan. Jalan yang benar dan jalan yang salah. Jalan yang salah akan lebih mudah untuk dilalui. Tapi pada akhirnya kita akan menderita. Tapi jalan yang benar pasti akan lebih sulit untuk dilalui. Namun akhirnya kita akan bahagia. Dan saya mau mengambil jalan yang benar. Saya mencintai wanita yang benar. Saya nggak akan kembali ke Jakarta bersama Ratna hanya dengan restu dari ibu. Saya juga harus mendapat restu dari Bapak. Gimana sih? Harusnya kalian tuh kasih kotoran yang banyak dong.
biar anak kota itu nggak bisa bersihin sendirian. Itu juga udah banyak, Bram. Gue yakin kok, kalau cuma satu orang yang mengerjakannya, sampai siang pun dia nggak akan bisa membersihkannya. Tunggu. Jadi maksud kalian berdua, dia nggak bersihin sendirian gitu? Hah? Ada yang bantuin gitu? Kemungkinan besar seperti itu. Ya jadi begitu loh Pak, cerita yang sebenarnya. Assalamualaikum. Salam. Pak. Jadi kamu ya, pemuda yang bersama Ratna ketika Ratna malam terakhir di Jakarta. Dan kamu juga ya, yang memanfaatkan keluguan Ratna di Jakarta. Pak. Kamu tuh sudah menipu saya dan keluarga saya, tahu nggak kamu? Hah? Bapak tolong jangan sakiti dia, Pak. Dia orang yang saya cintai. Ratna, aku tuh bener-bener nggak tahu kalau kalian itu berdua saling mencintai. Dan kalau emang kamu udah mencintai orang lain di Jakarta, aku ikhlas kok. Aku ikhlas ngebiarin kamu sama dia. Aku nggak akan pernah perjuangin lagi cinta aku sama kamu. Tapi aku cuma pengen mastiin, apa pria ini benar-benar tepat untuk kamu. Bram, jadi kamu tuh mau menyerahkan Ratna sama pemuda kayak dia? Enggak, Bram. Cuman kamu tuh mantu bapak satu-satunya. Pak, saya juga pantas, Pak. Tolong beri saya kesempatan untuk membuktikan itu. Pantas apa kamu? Ngurus bebek aja kamu nggak becus. Gimana mau bertanggung jawab dengan Ratna? Pak, mohon maaf Pak. Bukan maksudnya mau nyamain Ratna sama bebek. Tapi gimana kalau Bapak kasih dia tanggung jawab, paling nggak suruh ngurus bebek aja dulu Pak. Ya paling nggak buat pembuktian aja Pak, kalau emang dia itu benar-benar tulus sama Ratna Pak. Saya kasih kamu waktu 1 minggu. Kalau sampai panen telur dan panen bebek potong ini berhasil, kamu bisa lanjutkan hubungan kamu sama Ratna. Tapi kalau enggak, kembali kamu ke Jakarta sana. Baik, Pak. Saya akan terima tantangan ini. Apa? Si Tommy kemungkinan bisa memenangkan tantangan dari Pak Harto. Betul, Bram. Gue tadi lihat sendiri. Bebek-bebek yang diurus sama anak kota itu gemuk-gemuk, Bram. Dan bebek-bebek itu pun terus bertelur, Bram. Makanya kita harus melakukan sesuatu. Kita? Gak ada kita. Aku yang ngancurin anak kota itu dengan tangan aku sendiri. Astagfirullahaladzim. Insya Allah. Kenapa bebeknya mati semua seperti ini? Kenapa bisa begini? Ya ampun. Ya Allah. Udah. Kamu gak usah pegang-pegang bebek lagi. Pergi kamu dari rumah saya, pergi sekarang. Pak, jangan Pak. Ratna. Ibu. Maafin aku. Aku udah gagal. Tommy jangan pergi. Tommy jangan pergi. Udah nak. Pak, aku cinta sama Tommy. Diam kamu. Suka atau nggak suka besok kamu akan nikah sama Bram. Ayo. Enggak Pak. Ayo masuk. Tommy. Masuk. Tommy. Ayo masuk.
Kalian sekarang bawa barang-barang ini langsung ke rumah Ratna ya. Aku mau pastiin pemuda kota itu balik ke Jakarta hari ini. Oke. Tapi jangan lama-lama ya, Bram. Sebentar lagi kamu kan mau ijab kabul. Oke? Iya, tenang aja. Ngapain kamu masih di sini? Udah sana kamu pulang aja ke Jakarta. Sep, Din. Iya, Pak. Si Bram kemana sih? Jam segini belum datang. Kan sebentar lagi acara nikahnya. Iya, tadi saya lihat si Bram lagi nyamperin si Tommy, Pak. Wah, gawat nih. Bisa-bisa mereka berantem loh ntar. Ah, yaudah deh, biar Bapak susul ya. Oh. Mau mati di kampung ini? Sama kayak bebek-bebek Pak Harto yang aku racuni. Jadi lu yang udah ngelakuin itu? Lu? Kenapa? Kenapa? Aku keterlaluan? Iya. Terus kamu ngaduin? Aduin aja sana sama Pak Harto. Lagian orang tua batu begitu mana percaya sih sama omongan orang kayak kamu. Lagian yang ada kamu malah diajar sama Pak Harto. Akhirnya aku jadi juga ya nikahin kamu. Oh iya, Bapak mana? Pak. Itu tuh untuk bebek-bebek yang sudah kamu bunuh. Untung aja saya tuh belum nikahkan kamu sama anak saya ya. Kamu sekarang ikut saya. Pak, Bapak salah dengar, Ikut saya Pak. sekarang. Bapak salah Sebelum dengar. saya laporkan kamu ke polisi, saya akan hukum kamu. Ayo. Pak. Ayo. Pak. Sini. Masuk. Sana kamu. Kamu bersihkan itu semua kotoran bebek. Kalau sampai ada satu titik aja kotoran bebek di situ, kamu tuh nggak bisa keluar kandang. Ngerti kamu? Ratna, Bapak mohon maaf ya. Karena Bapak selama ini udah salah menilai tentang Tommy. Syukurlah, Pak. Akhirnya Bapak melihat siapa Bram. Itu berarti Bapak udah gak benci lagi sama Tommy. Ya iyalah. Kalau gitu sekarang kita temuin Tommy yuk di pinggir kali. Bapak juga mau minta maaf sama Tommy. Dan Bapak pasti akan nikahkan kamu sama Tommy. Dan Bapak akan nikahkan kamu sama Ratna. Lumayan juga, tapi syukur alhamdulillah. Tapi nanti ya, setelah kamu itu menyelesaikan kuliah. Berzina. Bajai! Bajai, stop! Bajai, Neng. Masa naik bajai? Ya daripada nggak ada. Pokoknya kamu jangan naik bajai ini. Bajai ini butut banget. Enggak. Terserah ya, sekarang mau ikut aku atau mau sendirian di sini? Oke, terserah kamu. Neng. Awas.
Ketika kau Ini bajai nggak ada AC-nya apa? Panas sayang. Ya ampun, namanya juga bajai, mana ada AC? Tuh, adanya AC alami. Mas kalau mau adem, keluarin aja mas kepalanya. Hati-hati, ntar sandrap lagi. Kan, aku udah bilang kan, mending kita naik taksi. Supir taksi nggak mungkin rese kayak dia. Ya lagian kamu juga sih yang aneh. Aduh, lagi pula ini kendaraan bukan level kita sayang. Buat orang-orang miskin. Kalau aku jadi gubernur, bajai ini aku hilangin. Apa lo bilang? Hah? Lo mau menghina? Kalau lo mau menghina, mendingan lo turun aja deh. Pikir gak mau jadi supir bajai? Tesnya susah tau gak? Udah turun. Udah mas. Jalan aja yuk. Dasar orang kaya, sombong banget lo. Bentar ya, mas mbak, saya tolong nih orang ambil dulu. Bu, ibu nggak apa-apa kan? Bu, Sakit pak. sakit banget ya? Iya, saya antar ke rumah sakit ya. Ya, oke. Apa-apaan nih? Enak aja lu. Bajai lu nih udah gue sewa. Masa lu mau ngangkut ibu ini? Ya ampun, gak lihat apa mau lahiran. Nggak bisa. Pokoknya aku yang naik. Ayo udah suruh pulang aja sendiri. Udah yuk. Ayo. Pulang sendiri sana. Hati-hati. Ayo cepetan. Ibu menyentuh wajahku. Alhamdulillah. Neng lagi. Mengisi Bang hari bisa yang minta tolong angkat lama dulu. sepi terlalu Oh, ini. lama. Bisa. Aku menjam. Kau tatap mataku, yakinkan diriku. Saya aja. Cintaku. Biar saya aja, Neng. Kau buat diriku seolah dunia milik. Cinta. Aku menjambah. Aku telah jatuh cinta. Maaf ya, Neng. Jalanannya rusak. Jadi begini deh jalannya. Iya, nggak apa-apa. Aduh. Aku telah jatuh cinta. Ada rasa yang tak biasa. Tatap mataku. Hati-hati. Saat kau kecup bibirku. Ini aja mas.
Itu saja. Rasa yang semua saat kau berjumpa Kalau nggak ada Mas, dengannya. saya nggak tahu deh gimana caranya sampai sini. Sama-sama Mbak. Ini kan udah tugas saya sebagai supir bajai. Mas, ini kan mumpung salon saya lagi sepi. Gimana kalau misalkan saya guntingin rambut Mas sama saya kerimatin? Kerimat. Tapi Udah nggak apa-apa kerimat bentar kok. Ya. Yuk. Iya, ayo. enak banget. Mas, apa kabar tuh Mbak Misro? Misro, wah alhamdulillah baik Neng. Tapi saya belum ketemu sama dia, soalnya dilarang sama bapaknya. Loh, emangnya papanya Misro itu nggak setuju ya? Hah? Nggak setuju bagaimana nih? Saya itu sama Misro cuma temenan Neng. Saya itu suka temenan sama dia, soalnya dia orangnya baik. Walaupun kadang suka lebay sih. Ya, kali aja gitu dia ada hati sama Mas. Iya sih, saya sadar. Tapi saya cuma nganggap dia temen. Makanya waktu dia deket-deketin saya, ya saya menghindar deh. Oh iya, Mbak sendiri gimana tuh kabar lakinya? Kayaknya suka berantem ya? Gimana nggak suka berantem? Ya, kan Mas denger sendiri tuh gimana tuh mulutnya. Kasar banget kan? Tapi gimana ya? Mau putus juga keluarga kita sama keluarganya mereka itu dekat banget. Jadi kayak takut nyakitin orang tua gitu deh. Iya sih. Ya namanya juga hati. Susah ditebak. Lebih susah daripada ngisi TTS, Mbak. Bisa aja. Makanan siang. Banget. Abang Sidiknya ada nggak sih? Pokoknya nggak apa-apa deh. Yang penting Misro buat Bang Sidik aja. Mana ya? Pasti di sini. Narik bajai nggak bang? Neng, narik. Anterin saya dong bang. Ayo. Bang Sidik tunggu. Aduh, Ro, apalagi sih? Abang mau kerja tau nggak? Ini Misro bawa bekal nih. Makan yuk. Aduh, Misro makan sendiri aja ya, abang mau kerja. Ntar kalau setorannya dikit, abang pasti dimarahin Pak Haji deh. Enggak, tenang aja. Nggak bakal kok. Lu sono. Gue lagi butuh nih sama Abang Bajai. Itu aja sana yang peduli sama orang lain. Saya udah duluan di sini. Ih, lu mikirnya cowok mulu. Sono. Biarin. Yuk abang jalan bang. Ntar dulu ya. Oh iya. Abang, kok ganteng-ganteng mau sih jadi tukang bajai? Kan sayang bang. Sayang gimana, Neng? Zaman sekarang kan nyari kerjaan itu susah. Ya, jadi kerjanya kayak gini deh. Yang penting halal, Neng. Bentar ya, Neng. Halo, Mbok. Alhamdulillah. Iya ya, Mbok. Saya segera ke sana ya. Pasti ada langganan mau minta dijemput ya bang? Iya, Neng. Tadi abang habis nganterin langganan abang ke salon. Salonnya bagus, Neng. Udah gitu banyak yang suka sama hasilnya. Makanya abang disuruh nganterin teman langganan abang ke sana sekarang. Pasti abang nyalon juga ya? Itu buktinya rambutnya keren sama wangi. Saya mau dong bang diantar ke sana. Biar cantik, biar banyak naksir gitu loh bang. Oh, beres, Neng. Oke. Iya. Ah,
ini dia salonnya, Bu. Terima kasih, Bang. Iya. Selamat datang di salon saya. Sini. Saya udah Bu ibu ini ke salon. Iya, sama-sama. Ya udah, Bu. Masuk. Iya. Ya. Haji. Iya. Ini setorannya. Alhamdulillah, lebih banyak daripada yang kemarin. Iya. Waduh. Dik, kalau setoran begini terus, tahun depan gue bisa pergi haji lagi. Iya nggak? Iya. Oh. Apa nih? Risih. Kenapa risih gitu sih kamu, Airin? Kamu cantik kok pakai gaun itu. Iya, tapi terlalu seksi gitu. Ih. Aduh, Rin. Seksi apanya? Itu kan kamu kelihatan elegan. Badan kamu juga cantik kok. Sejak kapan sih kamu nggak ngerti fashion? Emang mama mau kalau misalnya aku nanti diliatin tuh sama cowok-cowok? Itu kan tandanya kamu cantik, menarik. Lagian kan ada Diki yang dampingin kamu. Tuh, benar kata mama kamu. Udah, kamu pakai gaun itu aja ya. Cantik kok. Udah pakai itu aja ya, sayang. Ya udah, tapi janji ya kalau misalnya ada yang godain aku, kamu tanggung jawab. Siap, cantik. Aku selalu ada kok buat kamu. Yaudah, yuk. Pergi dulu ya, Mbak ya. Yaudah. Turun. Apaan sih, lepasin? Cewek tuh bisa nggak sih nggak kasar? Lagian kamu ngapain di mobil bilang putus pecah? Apa sih? Lagian katanya iya mau tanggung jawab kalau misalnya digodain, mana buktinya? Digodain gimana sih, Rin? Iya kan pegang-pegang tangan gue. Dia itu cuma bercanda. Bercanda lo bilang. Aku udah muak sama tingkah laku kamu. Ya so suci lah, soker lah. Gue lebih muak daripada lo. Jangan pernah berani lo nampar gue. Ngecut lo. Oke, kita lihat aja nanti. Lo bisa nggak tanpa gua? Mama, angkat dong, Ma. Daripada sendirian, mending ikut abang yuk. Ayo, gak usah malu-malu. Kita rame-rame. Bang, saya cewek baik-baik, jadi abang salah orang. Ya, gak usah jual mahal deh, Neng. Ayo, Neng. Nih, ikut abang yuk. Ayo, kita asik-asik. Halo? Mas Sidik tadi aku diturunin di jalanan sama Diki, terus sekarang lagi dikejar sama... Mau kemana, Neng? Jangan lari-lari. Udah, ikut abang aja. Gak bakal diapa-apain. Abang kan cuma ada seneng doang, ya kan? Bang, tolong bang. Saya anak baik-baik, Bang. Abang juga orang baik-baik ya. Iya, Neng. Ayo, Neng. Kita baik-baik. Iya, kita asik-asik aja. Woi. Siapa lo, ha? Mau jadi pahlawan di sini? Iya!
Gini lu, ah? Diki, Mas Sidik makasih ya. Iya, Neng. Makasih, soalnya aku nggak tahu deh kayak gimana kalau misalnya nggak ada Mas Sidik. Iya. Ya udah, Neng. Saya antar aja ya. Daripada Neng ketemu orang kayak gitu lagi. Yuk. Sayang lebih indah. Makasih ya udah nganterin aku pulang. Terus maaf banget ya gara-gara aku mukanya jadi luka-luka. Ini cuma luka kecil kok, Neng. Oh iya, jangan panggil saya Neng ya. Panggil aja Airin. Ya, kamu kan udah nyamperin saya, jadi ya anggap aja sekarang kita udah berteman. Yaudah, kita masuk yuk biar dibersihin tuh lukanya. Biarkan cinta datang kembali mengisi hari yang lama sepi. Kenapa kamu pulang sama dia? Gini Tante, aku cuman nganterin Neng Airin pulang kok. Ya udah, kalau gitu aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, jadi gara-gara orang ini kamu berantem sama dia? Apaan sih, Mah? Tadi itu Diki telepon-telepon ke rumah, nanyain kamu. Katanya kamu marah-marah terus ninggalin dia. Bukan, Ma. Justru dia itu nyelamatin Airin. Nyelamatin bagaimana? Kamu tahu nggak? Tadi si Diki itu telepon-telepon ke rumah nanyain kamu. Kamu katanya marah terus ninggalin dia. Hah? Dia bilang aku yang ninggalin dia. Mah, kebalik. Yang ada dia yang nurunin aku di jalanan. Ya, sekarang gini aja ya. Kalau emang Mama yang suka sama Diki, Mama aja yang pacaran sama Diki. Ya ampun. Aduh, sekarang susah dikasih tahu. Jadi waktu... Sidik. Ah? Aduh, muka Bang Sidik kenapa? Oh iya, ini gara-gara nolongin orang kemarin, Bro. Maaf ya Bang. Misro udah suuzon. Iya, nggak apa-apa. Aduh, sini. Jadi pegang. Sini Misro. Obatin yuk. Ayo, ayo. Iya. Ayo. Ayo. Duluan nih. Iya. Yuk. Wah, kayaknya pelanggan di salon kita makin nambah ya, Mbak? Iya ya. Makin banyak pelanggan, makin banyak juga pemasukan. Sayang. Tunggu. Sayang. Nggak inget, kita itu udah putus. Aku mau minta maaf sama kamu. Aku pengen jelasin yang masalah kemarin. Aduh, udahlah ya. Aku nggak mau dengar penjelasan apapun. Kalau mau kasih penjelasan, tuh sama tembok. Gitu tuh cewek. Maunya dibujuk terus. Dasar cewek manja. Ya, namanya juga cewek, Mas. Mas sabar aja. Sabar. Enggak kali ya. Lagi pula banyak cewek cantik. Kayak kamu. Ngambek lagi. Kapan sih kamu dewasanya? Iyalah ngambek. Ngapain sih Mama tuh harus percaya sama Diki? Kenapa nggak percaya sama aku coba? Mbak, ada yang nyariin, Mbak? Assalamualaikum, Mbak. Maksudnya Airin. Saya kemari mau nganterin Pomina sekalian mau ngecek keadaan kamu. Alhamdulillah ya. Kamu baik-baik aja. Rupanya kamu ya yang bikin Airin sama Diki berantem.
mereka ini langganan kamu juga? Iya, Ma. Mereka tuh gak pantas ada di salon kita. Salon kita ini salon bonafit, salon terkenal. Apa kata orang-orang? Kalau orang susah masuk di salon kita, Rin. Ma, dia itu pelanggan kita. Bu, jangan ngelihat orang dari pakaiannya, Bu. Saya tuh bukan orang susah. Kalau saya orang susah, saya kagak bakal punya duit buat nyalon. Iya betul Bu. Lagian semenjak ada Pominah kesini kan salon kita jadi rame. Diam kamu. Kamu tuh pegawai rendahan. Harusnya kamu bersyukur. Saya pungut. Kalau enggak kamu menjadi pegawai apa? Hah? Salon kita ini salon terkenal. Udah tahu mau bangkrut, bikin ulah lagi. Kok Ibu ngomongnya kejam gitu Bu sama saya? Mama ini apa-apaan sih? Dina itu karyawan setia kita, tau gak sih? Sudah, Lani. Kamu tuh gak pantas ya ada di salon saya. Sebaiknya Anda semua keluar. Ya? Sidik. Dan ingat, kamu jangan sekali-kali lagi untuk deketin Airin. Paham? Ih, Mama ini apaan sih? Mama lihat sendiri kan akibat omongan Mama kemarin. Baru aja sehari. Kamu pikir tanpa mereka-mereka, yang lain tidak akan datang ke salon kita? Tenang aja, Rin. Tenang. Wah, buat apa Mama ini jadi sosialita? Kalau nggak bisa mendatangkan orang-orang kaya ke salon ini. Halo, Jeng. Oh iya, ini Luna. Apa kabar? Gimana? Jadi ke salon hari ini? Oke. Baik. Bu Luna lihat aja. Dia pasti bakal nyesel karena udah ngata-ngatain saya. Iya. Oke. Tapi janji. Jadi kesini kan? Oke, baik. Saya tunggu ya. Oke. Yuk, bye. Gimana? Usaha Mama pasti berhasil. Jeng, treatment apa? Produknya baru. Ini untuk menghilangkan kerutan-kerutan. Lagi ada promo loh, Jeng. Saya kasih diskon yang besar. Gak usah khawatir. Udah coba. Terserah Ibu aja. Oh, oke. Baiklah kalau gitu. Silakan. Biar nanti pegawai saya yang melayani Ibu ya. Susi. Jom, kenapa Jom? Kenapa? Gak lihat muka saya jadi begini? Maaf, tenang Jeng. Maaf. Ini pasti ada kesalahan. Apa mungkin muka Jeng sensitif? Udah salah masih nyalain saya. Gimana biar Ibu puas? Ibu gratis deh perawatan selama 1 bulan di salon ini. Baru sehari aja kayak begini, apalagi udah sebulan. Kan belum waktunya pulang. Iya Bu, saya tahu. Tapi saya mau pamit. Saya berhenti. Loh, kok berhenti sih? Ya ampun Nena, pasti karena kejadian kemarin kan. Mah, minta maaf dong Mah. Mbak, saya tidak perlu Ibu minta maaf sama saya. Saya cuma mau pamit sama Mbak. Misi Mbak. Gimana? Berhasil? Berhasil dong. Aku udah masukin obat gatal ke krim rambutnya Airin. Bagus sekali.
kasih pelajaran ke mereka. Karena mereka sudah menghina kamu. Seperti Airin menghina aku. Sekarang saatnya aku akan bikinin kamu salon yang jauh lebih besar dibanding salonnya Airin. Yang benar. Makasih ya, Mas. Aku sayang sama kamu. Aduh, langganan udah nggak ada, pajak makin tinggi, terpaksa deh ngeluarin tabungan pribadi untuk dana salon. Ya ini juga kan gara-gara mama. Kok mama? Kamu? Tunggu dulu, Bu. Saya tahu Ibu nggak menginginkan keberadaan saya di sini. Tenang aja, saya bakal keluar kok dari sini. Tapi sebelumnya, saya ingin memberikan informasi sama Ibu. Tadi saya lihat pelanggan Ibu pada keluar kan. Ternyata itu perbuatan Diki sama Dena. Bukan, mah. Dina pasti sakit hati tuh gara-gara omongan mama yang kemarin ya kan? Saya dengar sendiri dari mereka. Mereka sakit hati sama Ibu. Dan sama kamu juga. Makanya mereka mau balas dendam. Ya itu kan gara-gara kamu juga. Makanya Diki sakit hati, makanya sekarang mau manfaatin Dena. Terus gimana sekarang? Juga pusing. Asik juga sih salahnya Mbak Dena. Walaupun baru, sama persis di tempatnya Mbak Airin. Sama maksudnya? Ih, rambut gue diapain sih? Ntar rusak loh. Rin, kamu kenapa diem? Itu aromanya mirip banget sama di salon tempat kita. Hah? Kamu yakin? Yakin, Ma. Airin hafal. Yaudah, ada yang perlu Airin cek. Ayo, Ma. Gak nyangka ya, kamu ini ternyata jahat sekali. Sudah membajak permulaan dari salon saya. Kan saya laporkan kamu ke pengadilan. Kalau Tante nggak punya bukti, kita berdua bisa tuntut balik Tante dengan kasus pencemaran nama baik. Tante mau? Nggak nyangka, Diki. Ternyata kamu ini jahat sekali. Saya sudah bela-belain kamu untuk terus bersama Airin. Airin, percuma kita ada di sini terus. Jangan khawatir. Mama masih punya satu cara untuk menyelamatkan salon kita. Cara apa, Ma? Minta bantuan teman-teman kamu kemarin. Ya, tapi kan lo udah. Gak usah khawatir. Mama akan minta maaf. Dan Mama akan melakukan apa aja. Yang penting mereka mau diajak untuk kerjasama. Cuma. Hai, apa kabar, Dik? Iya. Halo, Airin? Kita butuh bantuan kamu. Iya. Yang kemarin kamu bilang itu benar. Kalau gitu saya bisa bantu apa? Gini, Tante mau minta tolong promosiin salon Tante ya ke teman-teman kamu. Kalau kamu yang ngomong, pasti semua mau dengar. Gimana? Oke, saya akan bantu. Tapi dengan catatan, Mistro harus ikut bantuin. Kagak, justru kagak mau bantuin salon Airin. Yalah, Roh, tolong bantu Tante ya. Kalau salon Tante nanti udah berhasil, Tante mau kasih gratisan ya untuk kamu perawatan sepuas hati kamu. Kapanpun kamu mau. Ayolah, Roro, bantuin ya. Ntar abang janji deh, kalau Mistro bantuin, abang bakal ngajakin Mistro dinner yang kayak di film-film tuh, ya? Gimana? Janji nih. Iya, ya.
semua terasa. Saat kau belai wajahku, biarkan cinta datang. Aku menjambah. Ada rasa yang tak biasa. Aduh, Mama rasanya seneng juga deh. Ternyata rencana Mama berhasil. Walaupun promosinya udah habis, tapi pelanggan tetap aja banyak yang datang. Ya, walaupun bukan dari kalangan elit-elit banget sih. Sore Tante. Oh, rupanya kamu, Misro. Ternyata kamu datang juga. Oh, kami udah nungguin kamu loh. Iya. Aku pikir Tante sama Mbak Airin udah lupa. Kamu mau perawatan apa? Biar Tante yang ngurus kamu ya. Enggak, aku nggak mau sama Tante. Aku maunya sama Mbak Airin. Emang Mbak Misro mau perawatan apa? Dari ujung kaki sama ujung rambut di seluruh tubuh. Wow. Oh gitu, ya udah. Mau sekarang? Iya. Yaudah yuk. Oke. Ya. Gini loh Misro, bukan abang nggak sayang sama Misro, tapi sayang abang sama Misro itu cuman sebatas adik, gak lebih. Tapi kan kita bisa jalanin dulu, Bang. Oke, kita bisa jalanin, tapi kalau kita jalanin dan perasaan abang nggak berubah gimana? Kan Misro sendiri yang bakal sedih. Misro sendiri kan tahu kalau perasaan itu nggak bisa dipaksain. Begitu juga perasaan abang. Iya Bang, tapi kan Misro tetap sakit terus. Karena cinta Misro nggak kebalas. Jangan nangis dong. Malu kali malu Ya, ini ya. Airin. Tiada sayang lebih indah. Nangis sih. Bang Sidik berhenti kerja. Iya, Sidik berhenti kerja, tapi kenapa kamu yang nangis kayak gini? Soalnya Bang Sidik kalau nggak kerja, ntar keluarganya mau makan apa? Kan dia tulang punggung keluarganya. Loh, kenapa dia berhenti bekerja? Masalahnya tadi malam dia nolak cintanya Misro. Pasti dia nggak bakal mau kerja lagi tempat Babe. Gini aja, Mama kan punya kenalan orang Bang. Kita kasih Bajai aja. Jadi Bajai itu bisa pakai cicilan. Jadi kan Sidik itu tinggal mikirin tuh gimana cara bayar cicilannya, ya kan? Iya, ringan sekali kan? Udah nggak usah nangis gitu ah. Jelek tau. Sayang, hilang cantiknya. Kan ditolak. Masih banyak laki lain. Iya, kan ini hadiah dari kita buat kamu. Hadiah? Kita? Iya, dari aku sama dari Mama. Maafin, aku nggak bisa terima hadiahnya. Ini terlalu mahal buat aku. Mau kan? Bis, kalau kamu gak mau, aku juga gak tahu mau kasih ke siapa lagi nih Bajai. Ya udah, aku terima. Tapi dengan syarat sebagai penumpang pertama, kamu harus ikut aku, ya? Ayo. Penglaris. Oke. Turun Bang, gantian.
Rasanya perih banget. Sudah, jangan sedih-sedih. Kan masih ada tante. Ya? Tante janji, tante akan merubah penampilan kamu. Buat apa tante sekolah mahal-mahal, sekolah kecantikan, kalau nggak bisa merubah penampilan kamu? Iya, Tante. Tiada rasa yang lebih indah. Semua terasa saat kau berjumpa dengannya. Lembut jemarimu. Udaranya seger ya? Iya, enak banget. Vin, makasih ya. Kok makasih sih? Yang harusnya bilang makasih ke aku. Rin, sebenarnya aku sayang sama Iya, aku juga sayang sama kamu. Biarkan cinta mengisi hari terlalu lama. Biarkan cinta mengisi hari.